Nanti ini ada saran. Sedikit ya. Ini di sini udah itu satu aja. Itu aja satu. Kita sharing aja. Hasil juga tulisin aja. Biar ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan penyuluhan kepada anak-anak remaja, itu sama ibu juga yang sudah meminjamkan tempatnya untuk saya penyuluhan seperti itu. Di sini kita saya juga sebenarnya masih dalam tahap belajar untuk tentang KB dan semacamnya, dan hal-hal yang dulu tentang teknologi dan lainnya saya juga masih belajar. Jadi kita di sini sama-sama mencari ilmu, apa salahnya untuk cari ilmu dengan yang lain biar lebih bermanfaat juga. Nah, di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Khairuna Amanda, mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam. Saya panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab aja gitu. Nah, untuk sesi yang bagian saya akan menjelaskan tentang seks bebas. Ada yang tahu tentang seks bebas? Tahu ya? Itu udah sering banget kita bahas, kita dengar di mana-mana gitu kan. Di sekolah juga sering ada penyuluhan tentang seks bebas. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa penyuluhan seks bebas itu harus terus-terusan dikasih tahu gitu ya, maksudnya diberikan kepada masa anak-anak remaja, karena melihat zaman sekarang gitu ya, tidak dipungkiri anak SMA, anak SMP pun gitu, anak SD pun bisa melakukan itu gitu loh, tanpa kita sadari gitu kan. Nah, maka di situ perlu kita ketahui bahwa seks bebas, penyuluhan seks bebas itu adalah sangat-sangat penting gitu. Nah, di sini, karena saya tidak membawa selembaran, jadi mungkin akan saya jelaskan di sini aja ya. Di sini, seks bebas itu apa sih yang masih rancu gitu, apalagi anak remaja. Seks bebas itu apa sih? Apakah hanya sebatas berhubungan intimkah, ataukah itu tidak salah, ataukah bagaimana gitu kan? Nah, dan di saat kita ingin bertanya mungkin bagi remaja ke orang tua, itu adalah suatu hal yang riskan. Jadi kayak, pantas gak ya kalau saya menanyakan ini kepada ibu saya tentang seks bebas ini? Suka ngerasa malu gak sih untuk bertanya tentang hal-hal semacam yang agak berbau intim kepada orang tua gitu kan? Nah, di situ, dan susah juga gitu ya, di saat kita ingin mencari tahu apa sih seks bebas itu. Kadang untuk mencari tahu ke teman-teman pun rasanya mereka juga gitu-gitu aja taunya, kita juga nggak begitu menambah informasi dan lain halnya gitu. Nah, yang kedua, di sini ada pengertian seks bebas. Di sini adalah secara umum adalah hubungan seks atau hubungan badan di luar nikah, atau juga hubungan seks yang dilakukan secara bebas berganti-ganti pasangan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, di sini berarti udah diketahui ya, seks bebas itu adalah seks yang di luar nikah, tidak terikat dengan pernikahan, yang didasarkan oleh hawa nafsu semata, oleh laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, udah kayak gitu, di sini dikatakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Kenapa tidak sesuai? Karena di dalam agama pun itu tidak ada gitu loh. Seks bebas itu tidak ada. Adapun seks itu yang dalam pernikahan adanya kan, maksudnya yang dihalalkan adalah di pernikahan. Di luar pernikahan itu sama dengan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, di situ kenapa berganti-ganti pasangan? Nah, berganti-ganti pasangan itu katakanlah seperti pelacur. Pelacur itu selalu ya
kalau zaman sekarang mah perkataannya adalah open BO dan lain halnya lah ya gitu kan, open BO dan lain halnya. Itu adalah sama dengan pelaku melakukan seks bebas itu. Nah, secara Islam, dalam Islam seks bebas atau hubungan badan di luar nikah disebut zina. Nah, zina ini adalah bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan seks tanpa ikatan pernikahan. Nah, zina itu di dalam Al-Quran aja sudah ditetapkan bahwa itu adalah dosa yang sangat-sangat keji gitu loh. Tidak dihalalkan dan tidak ada orang yang bilang bahwa itu halal gitu. Dan maksudnya kita sebagai orang Islam pun harusnya paham dengan apa yang sudah tertera dalam Al-Quran. Tapi ya tetap aja ya, manusia adalah gudang segala pendosa dan lain halnya. Masih ada aja orang yang melakukan hal seperti itu walaupun dia sudah tahu bahwa itu adalah dosa gitu. Nah, di sini juga menurut Desmita pengertian seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual seperti berkencan intim, bercumbu, sambil melakukan kontak seksual tanpa perilaku tersebut dinilai dengan sesuai norma karena remaja belum mengetahui tentang seksual. Nah, kenapa remaja belum mengetahui tentang seksual? Sebenarnya sudah tahu, mereka akan tahu dengan sendirinya. Cuman mereka tidak mengerti secara lebih detail bahwa itu tuh apa sih gitu. Dan di sekolah pun kan kita nggak bisa secara terang-terangan bahwa itu gini, hanya sebatas yang kayak pokoknya seks bebas itu nggak boleh dan lain halnya gitu kan, karena itu adalah perbuatan keji dan ini. Nah, perlu juga ada informasi yang lebih detail walaupun memang itu terkesan lebih vulgar dan lainnya, tapi tetap harus sering diberitahu ke remaja tersebut. Nah, oke, yang kedua, nah tadi kan ada di pandangan masyarakat ini ya, berat ini pakai ini. Nah, di pandangan masyarakat itu seks bebas apa sih? Kotor, tidak pantas dibicarakan, menyeramkan, nista dan lain-lain halnya. Padahal kan kita nggak tahu ya, misalnya dia tuh memang melakukan atau enggak. Terus kadang juga kita teman tuh ada yang selalu menjudge gitu. Walaupun sebenarnya kita perlu mengingatkan, tapi tidak perlu menjudge orang itu gitu loh. Nah, walaupun kita sudah mengingatkan, yang tadi kita sudah mengingat, makanya kenapa tidak diperbolehkan seks bebas itu, karena di kalangan masyarakat akan membuat kita menjadi ya itu nama kita jadi kotor, yang akan dibicarakan keluarga pun akan terseret dan lain halnya gitu. Dan yang tadi sebenarnya dari seks bebas ini akan terjun tadi ke sana yang pernikahan dini itu, karena tidak diharapkan terjadi, akhirnya muncullah pernikahan dini gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada seks bebas di kalangan remaja. Nih, saat ini bahasa mengenai seks bebas di kalangan remaja bukanlah hal asing atau aneh untuk dibicarakan di kalangan remaja. Bahkan sudah banyak remaja yang berani melakukan hal tersebut tanpa berpikir panjang. Kadang melakukan seks bebas itu bagi orang-orang yang sudah punya pacar. Nih, aku mau tanya, kalian udah punya pacar belum nih? Ayo. Nah, harus punya pacar. Iya. Pacarannya positif, tapi iya. Enggak tahu enggak. Sebenarnya pacarannya sebenarnya pacaran itu adalah di dalam agama pacaran itu tidak ada ya. Tidak ada, adanya adalah langsung menikah karena itu adalah ikatannya halalnya gitu. Cuman dikatakanlah tidak bisa dikatakan pacaran lah ya, punya teman laki-laki saja lah gitu, teman-teman laki-laki dan lain halnya itu adalah wajar. Cuman untuk kalangan berpacaran itu sangat-sangat yang akan membawa ini seks bebas itu, karena ya pacarannya di tempat gelap, pacarannya di tempat yang tidak banyak orang, pacarannya ketemu diem-diem. Nah, itu kan karena di saat ada laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya adalah setan. Nah, gitu. Ketiganya setan, dan ya udah, setan akan menggoda mereka dan akan menjadikan sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu adalah seks bebas ini gitu. Walaupun ada yang bilang bahwa, ya, tapi kan saya sama-sama suka, sama-sama ingin melakukan itu gitu loh, kata si laki-laki dan perempuan itu. Tapi kan tetap aja gitu, di saat nanti si perempuan hamil dan lain hanya teknis dari adegan seks bebas ini gitu kan. Nah, di situ mereka akan berpikir loh, di saat nanti ceweknya ngomong misalnya, ya aku hamil, kamu hamil, ya udah pokoknya aku gak mau tanggung jawab dan lain halnya. Padahal di awal pacaran itu dia ngomongnya janji-janji manis, pokoknya nanti gini-gini
ya, dan lain halnya, nanti diraba-raba dan lain halnya semacamnya gitu kan. Makanya akan muncul ke sini dari pegangan tangan, dari misalnya cuman pelukan, dari misalnya hanya cium pipi dan lain halnya, itu nanti akan berujungnya ke sini gitu loh. Yang hal tidak diinginkan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada tuh dari sabda Rasulullah, di perawan dan pemuda yang berzina dijilid 100 kali. Nah, maksudnya dicambuk kali ya, dicambuk 100 kali. Nah, zina adalah perbuatan hina yang sangat dilarang oleh agama. Sebenarnya bukan di agama Islam saja ini seks bebas ini diharamkan, tapi semua agama pun sama, tidak mengizinkan orang berhubungan intim sebelum adanya ikatan pernikahan. Nah, tapi karena kita ya agama Islam dan kita sering mendengarkan, kita juga tidak tahu ya mereka pembahasan seperti apa, nanti tetap aja seluruh agama tidak mengizinkan itu. Nah, di Quran surah Al-Isra ayat 32 yang janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu pekerjaan yang keji dan jalan yang amat jahat. Karena ya itu dosanya yang sangat berkali-kali lipat, udah mah dosa melakukan itu, dosa tidak ada ikatan, dosa apalagi ya, maksudnya berduaan, dan lainnya itu udah jadi dosa gitu loh. Naik motor boncengan sama cowok aja itu sebenarnya dosa kecil, ya dosa kecil gitu sebenarnya. Jadi dosa kecil gitu. Cuman kan ya kadang kita juga kalau urgent adanya temen cowok, gimana dong, harus gimana gitu kan, tetap aja. Ya, makanya yang kayak gitu duduk berduaan aja sebenarnya itu adalah dosa yang kecil, tanpa dosa yang tidak disadari gitu loh. Nah, selanjutnya, nah di sini faktor seks bebas. Sebelum seseorang berani melakukan hubungan seks di luar nikah, biasanya ada beberapa penyebab tahapan yang dilakukan. Tadi yang sudah saya sampaikan, dari berpegangan tangan, dari ciuman, dari pipi, kening. Padahal kan kita cuma kayak, aku mau dong cium pipi kening kamu. Kalau enggak lagi foto sama pacarnya, cium kening-kening yang pipi-pipi gitu kan. Dan itu tuh tanpa disadari, itu tuh sudah melakukan dosa gitu loh. Padahal, iya, padahal kan maksudnya di situ tuh hanya sebatas ya kan cuma pipi doang, kening doang, ya sama aja, itu adalah dosa gitu. Terus cium, nah udah dari cium ini nanti turun nih, aku boleh nggak ya cium bibir kamu? Nah kan dari pegangan cium pipi kening nanti jadinya ke bibir dia mintanya, karena laki-laki tidak bisa dipungkiri sesudah minta satu akan minta yang lainnya gitu lah. Nggak ada puasnya ya, tidak ada puasanya gitu. Dari minta satu nanti minta semuanya ya, itulah laki-laki ya. Nah itu sudah dicium bibir adalah pelukan nih, pelukan di tempat-tempat gelap misalnya. Terus nanti dari pelukan meraba-raba bagian tubuh yang tidak seharusnya dipegang orang laki-laki gitu loh. Dari hal-hal intim yang itu tuh yang benar-benar urgent, nggak bisa dipegang oleh siapa-siapa gitu loh. Dan oleh teman sebaya perempuan pun risih, apalagi dengan laki-laki. Tapi jika sudah dilihat dengan hawa nafsu, kita seakan kayak ya deh ya udah, terus juga ya lupa akan dosa dan lain halnya gitu loh. Nah dari situ adalah dari meraba-raba nanti akan turun melakukan hubungan seksual dengan itu janji manis, oh nggak mau, udah nanti aku akan tanggung jawab kok, akan lainnya hal kok nih. Dan setelah udah hamil, laki-lakinya pergi, laki-lakinya bodo amat kita yang udah, dan terus kitanya depresi, kitanya jadi stres, terus orang tua keluarga jadi malu dan lain halnya, akan menjadi gunjingan sekeliling rumah atau masyarakat, dan nantinya akan muncul tadi pernikahan dini yang tidak diinginkan gitu. Nah selanjutnya di sini, nah faktor penyebab seks bebas di sini lingkungan keluarga. Nah lingkungan keluarga juga adalah salah satu penyebab seks bebas itu. Cukup tidaknya pendidikan atau norma dan agama yang diberikan orang tua. Kadang kan ada ya orang tua itu yang bukan bodo amat tapi kurang memperhatikan anaknya mau pergi sama siapa dia nggak tahu, anaknya berteman dengan siapa tidak tahu, anaknya pulang sekolah dari pergi kemana tidak tahu ya sudah, orang tuanya di rumah, anaknya udah di rumah udah aja, nggak pernah ditanya kamu pulang dari mana, abis dari mana dan lain-lain. Padahal saat orang tua bertanya seperti itu sangat penting biar orang tua tuh tahu bahwa anak kita tuh pergi kemana sih, abis dari sekolah tuh kemana, terus kalau misalnya izin mau pergi tuh ya sama siapa dan lain-lainnya, agar jelas, biar nanti di saat terakhiran itu yang nanti akan hamil itu jadi ya kamu sama siapa ini dan lain-lainnya, akan menjadi marah-marah dan lain-lainnya. Padahal ternyata selama ini orang tua tidak memperhatikan gitu. Nah
pendidikan. Makanya kenapa pendidikan seks itu dicantumkan ya, lebih ditekankan dari usia sejak dini. Dari ada yang untuk anak-anak pegangan badan yang tidak boleh dipegang, nyanyian-nyanyian untuk anak kecil, sentuhan yang tidak boleh atau dan lain halnya, itu kan sudah diajarkan ya, berarti memang tidak boleh. Nah, karena norma dan agama itu sangat-sangat bersinkronan lah ya gitu. Terus agama dari orang tua juga, dari kamu tuh nggak boleh gini, kamu tuh nggak boleh gini. Kadang kita suka geram banget ya gitu sama orang tua yang kamu pergi kemana nggak boleh, pulang harus maghrib udah harus pulang misalnya gitu dari orang tua. Nggak boleh lebih dari jam 5 harus sudah pulang di rumah gitu. Atau enggak, ngapain kamu main di rumah aja udah belajar dan lain halnya. Tapi kita kadang kenapa sih terlalu ditekankan kita tuh, kenapa sih dan lain halnya gitu. Kadang kenapa orang tua seperti itu, ya itu dia, anak itu belum bisa berpikir jernih. Nah, kenapa orang tua dulu mengingatkan kita gitu bahwa perempuan itu bukan tidak pantas ya, cuman maksudnya sebelum maghrib sudah ada di rumah lah gitu, tidak usah main sampai malam-malam banget gitu kan. Nah, di sini yang kedua adalah cukup tidaknya kasih sayang dan perhatian orang tua. Banyak anak-anak yang broken home lahirnya adalah ke hal-hal pergaulan bebas seperti seks bebas, terus memakai narkoba, suntik dan lainnya gitu kan, obat-obatan terlarang dan lainnya. Itu kan dari sini, dari kasih sayang dan perhatian orang tua kurang gitu. Orang tuanya misalnya bekerja, dua-duanya bekerja, di rumah juga dia tidak ada orang, terus setiap siang juga nggak ada, jadi dia bisa mengajak nih teman atau enggak pacarnya yang secara diam-diam orang tuanya nggak tahu diajak ke rumah dan melakukan hal-hal seperti itu kan, itu nggak tahu gitu loh. Nah, yang ketiga, cukup tidaknya keteladanan yang dicontohkan orang tua. Nah, kadang anak itu cerminan orang tua. Tidak bisa dipungkiri ya gitu bahwa orang tua tuh nggak bisa marah sebenarnya sama anak jika anaknya seperti itu. Harusnya bukan sadar diri ya, kayak ya betul Bu, istighfar gitu, istighfar sama ya Allah, apakah ini teh dosa orang tua saya gitu di saat mau muda atau dan lainnya gitu. Tapi tidak bisa juga menyalahkan seorang anak langsung blok aja, kamu salah gini, tidak bisa. Orang tua juga tetap berperan dalam pertumbuh kembangnya anak gitu. Nah, selanjutnya di sini faktor penyebab seks bebas. Di sini adalah lingkungan masyarakat, lingkungan yang kurang mendukung atau didominasi oleh pelacur, preman, pemabuk dan lainnya gitu ya. Nah, kenapa sebenarnya di lingkungan juga penting? Kita tuh temenan sama siapa sih? Kita tuh temenan sama orang yang kayak gimana sih? Kadang kan setiap pribadi manusia itu beda-beda ya. Ada yang bisa mengikuti, ada yang bisa cuma pengen ikut-ikutan gitu kan, ada yang bisa menyesuaikan, dia kayak gitu, aku enggak deh, aku mah mau teguh berdiriin aja, aku cuma pengen berteman aja gitu, gak ikut-ikutan apa yang dia lakukan gitu kan. Nah, di situ juga sama, lingkungan dari di sekitar pun mempengaruhi dari pergaulan bebas itu yang akan merujuk ke seks bebas. Nah, yang itu adalah lingkungan pergaulan berteman kita, pergaulan remaja yang ingin disebut anak gaul lebih sering diisi dengan kegiatan yang negatif atau nongkrong, narkoba, alkohol, berpakaian ketat, dan perhiasan lekuk tubuh. Sebenarnya untuk berpakaian itu masih harus dengan niat dan keyakinan kita untuk menutup diri. Tapi di saat kita sudah memakai kerudung dan lain-lain, itu sudah usaha kita menutup aurat gitu kan. Nah, tapi gak dipungkiri juga banyak orang yang berpakaian seperti kita melakukan itu gitu loh ya. Dan ya banyak juga lah gitu, walaupun apalagi dirinya kok bisa ya orang itu syar'i tapi ternyata seperti itu gitu loh dan lain halnya kan. Tapi nggak bisa juga kita menjudge dia karena kita tidak tahu kepribadiannya sebenarnya seperti apa gitu. Kita hanya melihat covernya aja nih, dia pakai bagus nih, dia pasti. Nah, ternyata beberapa minggu kemudian ternyata dia hamil di luar nikah, kan tidak ada yang tahu ya gitu. Itu mah rencana dia dan Allah yang tahu gitu. Nah, di sini selanjutnya ada nih faktor sama juga, faktor penyebab seksual hampir sama kayak tadi, kurangnya pendidikan agama, kurangnya pendidikan seks, menonton media pornografi, DVD, VCD, internet, televisi, dan faktor ekonomi. Kenapa di sini dituliskan menonton media pornografi? Sekarang teknologi makin canggih ya, sangat-sangat makin canggih gitu. Apalagi sekarang apa-apa sudah bisa melihat dengan di telepon aja udah gitu, dengan layar HP segitu tuh udah kita bakal tahu apa aja gitu kan. Nah, dan video-video itu tuh adalah yang
akan sering share gitu. Itu adalah kata-katanya video adalah pemersatu bangsa. Kalau zaman sekarang bilangnya gitu kan ya, pemersatu bangsa dengan video-video seperti itu. Padahal video-video itu adalah sebuah kayak di saat kita menonton ya, misalnya menonton video itu tuh akan memunculkan hasrat kita untuk lebih tahu itu rasanya gimana sih, ngelakuin seks bebas itu rasanya gimana sih, sakit gak sih, enak gak sih. Dan itu tuh berpikiran karena anak remaja tuh masih rasa ingin tahunya akan tinggi gitu loh ya, besar, sangat-sangat besar. Kayak pegangan tangan tuh gimana sih rasanya, kalau enggak ciuman tuh rasanya gimana sih, enak gak sih, orang-orang dalam itu gimana sih gitu kan. Kadang melihat orang yang pacaran tuh kayak tidak pengen deh punya pacar, pengen deh gitu kan. Di TikTok juga ngelewat yang adegan seperti itu gitu kan. Tapi kan tetap aja itu sebenarnya tidak boleh gitu. Saat kalau mau berteman ya berteman aja gitu, berteman layaknya sebagai teman, bukan yang melakukan hal-hal terjerumus seperti itu gitu loh. Nah, faktor ekonomi juga bisa karena dianya apa ya? Nah itu dia open BO ya tadi, faktor ekonomi. Dia menjual dirinya dia menjual diri dia untuk kebutuhan uang. Misalnya dia pengen beli apa, ibu nggak ada nih uangnya. Nah, temennya juga di lingkungannya kayak gitu semua. Nah itu diajakin gitu kan. Nah itu diajakin, yaudah deh kamu kerja sama aku, kita ini misalnya ininya bukan langsung ke open BO, tapi nanti kamu cowok, nanti kamu dikasih uang. Nah sekarang mah ada istilah sugar daddy ya, sugar daddy ngasihin duit. Nah sugar daddy pun ya om itu kan om tidak hanya sebatas ngasih uang kan, pasti ada sesuatu yang diminta dari dia. Dimintanya adalah apa? Ya itu dia seks dan kepuasan hasratnya dia. Setelah dia puas, transaksi duit yang akan kita terima. Nah duitnya ada apa? Duitnya ada haram gitu kan. Nah selanjutnya di sini dampak dan akibat seks bebas. Yang pertama itu tadi 99 nikah dini karena hamil duluan. Yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah dari seks bebas tuh akan menjadi putus sekolah. Udah mau ujian UN, terus hamil. Kayaknya dunia rasanya mau runtuh gitu ya. Kayak aduh ini gimana, aku mau ujian tapi ternyata hamil. Dan itu akan menjadi anak tuh depresi secara tidak langsung ya. Terus nanti terakhir adalah bunuh diri, kalau enggak aborsi dan lain halnya. Itu udah nauzubillah ya gitu ya. Orang di luar sana banyak yang menginginkan anak, tapi di saat sudah mempunyai anak nih sama Allah, yaudah kamu maunya punya anak, saya kasih. Ternyata digugurkan. Anak yang tidak berdosa, jadinya kita punya dosa tanggungan nanti di akhirat gitu ya, anak yang tidak berdosa. Nah, terus perkawinan usia muda yang tadi, perkawinan usia muda pun kalau misalnya dari seks bebas itu ya akhirnya menjadi negatif, bukannya menjadi positif gitu ya. Kalau positif itu kan berarti kalau misalnya nikah positif itu untuk menghindari zina itu tadi, niatnya baik. Kalau ini kan sama aja niatnya jelek kan. Nah terus kehamilan juga nikah sama kayak tadi, pengguguran kandungan atau aborsi, terus penyakit kelamin. Dari aborsi terus nanti orang tuanya udah diaborsi nih misalnya ceweknya, tahu-tahu sakit kelamin gara-gara sering seks bebas dan lain halnya. Amit-amit ya tuh sekarang kayak ada HIV dan AIDS itu kan tanpa orang sadari ya, bergantian tahu-taunya penyakit HIV. Terus dia bingung, aku penyakit HIV dari siapa ya? Terus juga bingung, laki-lakinya yang mana ya? Karena terlalu banyak gitu kan. Amit-amit harus juga mendalik gitu. Dan itu tuh yang sama sekali tidak bisa kita pikirkan gitu, bahwa akan seperti itu gitu loh. Dari seks bebas ini resikonya bener-bener yang sangat-sangat nauzubillah dari banget gitu. Nah terus sini tanda-tanda penyakit kelamin pria. Gak apa lah ya, pokoknya nggak ada prianya tapi asal aja. Nah di sini ada berupa bintik-bintik berisi cairan di daerah kelaminnya, terus lecet atau borok pada penis atau alat kelamin. Artinya terus luka tidak sakit, kayak keras dan berwarna pada alat kelamin, adanya kutil atau kuku daging seperti jahitan ayam. Terus rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin, rasa sakit yang hebat pada saat kencing, nanah atau darah yang berbau busuk, bengkak panas atau nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi bolong. Nah itu adalah salah satu dari seks bebas itu adalah mengarah ke penyakit kelamin mah ya Allah, kayak yang udah aduh itu teh asep tapi jadi sakit gitu kan, jadi penyakit gitu, jadi sumber penyakit. Amit-amit lagi. Nah ini selanjutnya ada yang bagi wanita nih. Bagi wanita adalah rasa sakitnya jadi saat kencing atau berhubungan seksual. Nah ini perlu untuk
dilihat tanda-tanda ini, misalnya ada temen nih pas tahu gitu curhat gitu kan, tanpa tahu curhat, oh ternyata ada nih tanda-tandanya gitu. Tapi kita nggak boleh ngejudge, oh berarti harus ngapain berapa, gimana ya kita menyikapinya dan lain-lainnya. Nah itu harus ditanya juga ke yang lebih dewasa, kita punya menyikapinya seperti apa. Terus rasa nyeri pada perut bagian bawah, bagian ini kayak apa, rahim, terus pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin, keputihan berwarna putih susu gumpal, terus rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin dan sekitarnya, keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk dan gatal, terus timbulnya bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual, bintil-bintil berisi cairan atau lecet bolong pada alat kelamin. Ya amit-amit ya, kadang kalau yang kayak gitu jadi insecure segala. Gimana misalnya udah ngelakuin seks bebas nih, terus dianya belum menikah tapi udah punya penyakit ini, kalau belum menikah jadinya risih nggak sih? Kayak aduh aku punya penyakit kelamin, itu suaminya mau nggak ya? Apalagi lebih tahu kalau aku tuh bekas orang lain gitu loh. Dan ya udah dan lain halnya gitu. Nah selanjutnya, penanggulangan perilaku seks bebas. Untuk orang tua nih perlu diingatkan kembali juga, cobalah berempati kepada anak gitu loh. Makanya maksudnya dengan menyalurkan rasa kasih sayang nih, dengan kasih sayang sering bertanya kepada anak apa yang anak lakukan gitu, apa yang anak kerjakan, jangan acuh lah gitu, karena apa yang akan anak lakukan itu adalah akan menjadi resiko orang tua juga gitu kan, pada tahu gitu kan. Terus yang kedua adalah memberikan pendidikan agama sejak dini. Makanya perlu ditekankan bahwa nih di agama Islam pegangan tangan sama laki-laki itu tidak boleh. Nah dari situ, dari hal-hal kecil orang tua harus memberikan pengertian. Dari anak yang baru masuk TK aja gitu harus dikasih tahu gitu loh, bahwa ini tuh nggak boleh dipegang ya sama laki-laki, ini bagian yang tidak boleh dipegang ya. Nah itu adalah pendidikan agama, di agama kita tidak boleh gitu. Nah yang ketiga adalah memberikan pengertian mengenai pendidikan seks pada anak-anaknya sesuai dengan tingkat umurnya gitu. Kayak misalnya sekarang mah anak SD itu sudah haid ya, sudah haid. Nah dari situ juga perlu, kalau kamu sudah haid nih kasih pendidikan seksual. Kalau kamu sudah haid berarti tandanya kamu tuh bisa hamil. Nah gitu kan, tandanya orang haid itu bisa hamil kan. Nah tidak bisa jadi kalau kamu akan bisa hamil. Makanya jaga pergaulan dari sekarang. Pilih teman yang sekiranya akan menjadikan kamu anak yang baik, bukan anak baik, yang saya mengikuti kamu di jalan yang baik lah gitu. Terus yang keempat adalah memberikan perhatian dan pengertian ke anaknya. Misalnya, Bu tadi ada loh misalnya yang pegang tangan aku, nah jangan langsung marahin, nanti bilang ya ke temannya gak boleh dipegang, gak boleh ini dan lain halnya, harus secara lembut lah kita bilangnya. Nah yang kelima, yang terakhir menjadi teman yang baik terhadap anak. Teman tuh maksudnya gini, bisa diajak sharing. Nah gitu kan, kadang kita tuh bingung loh kalau anak perempuan itu rasa taunya apalagi tentang berbau proporsi banyak yang misalnya kayak payudara keras atau kalau misalnya haid tidak lancar, itu kan akan menimbulkan stres. Makanya orang tua adalah teman yang baik, bertanya lah, Bu ini gimana ya, tadi payudara aku rasanya sakit dan lainnya. Tapi tidak banyak juga anak yang risih bertanya seperti itu, takutnya orang tua langsung menjudge anaknya kenapa-napa gitu loh. Padahal kan kita hanya bertanya saja gitu loh, tapi pikiran orang tua langsung mengarahnya ke yang mana gitu kan. Nah terus untuk remajanya nih, untuk teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan positif gitu. Boleh sih nongkrong, boleh, tapi sesekali aja. Kayak misalnya abis penat nih ngerjain tugas, pengennya refreshing sebentar, boleh lah ya gitu, nongkrong-nongkrong boleh. Terus yang kedua adalah pengajian, organisasi sekolah sosial. Nah kayak misalnya ikut warois lah ya kalau di sekolah SMA. Terus misalnya kegiatan yang mengikuti tenaga kayak olahraga dan lain halnya, itu kan bisalah mengeluarkan emosi jiwa, balik ke rumah juga langsung capek gitu kan, gak mau main. Nah yang ketiga memilih teman dan lingkungan pergaulan. Terus ya tadi teman-teman harus juga harus dilihat apakah aku ngelihat teman ini bisa yang bawa aku jadi yang lebih baik ataukah dan lain halnya gitu. Terus hindari ikut-ikutan geng-gengan. Tapi kalau geng-gengan mah sampai aku kuliah pun masih ada ya geng-gengan, itu tidak bisa dipungkiri. Cuman maksudnya ngegengnya bisa bikin kamu menjadi lebih baik aja. Terus juga hindari nongkrong yang tadi. Terus hindari nonton film porno. Sekarang mah ya film itu tidak bisa diluput dari ciuman dan lain halnya. Apalagi zaman anak-anak segini gini nih, pasti lagi seneng-senengnya nonton drama. Ya kan, drakor nih. Aduh, di drakor itu banyak adegan yang ya walaupun hanya sebatas ciuman, tapi kan ada skinship yang bikin kita, iya Allah gemes banget, opa dan lainnya gitu kan. Nah, opa udah pengen deh kayak gitu, aku punya ini nah gitu kan. Nah itu juga tetap itu
juga akan memunculkan hasrat nih, kita pengen ngerasain dong digituin sama cowok, gimana rasanya. Nah dari situ perlu maksudnya memilah-milih dalam tontonan film, terus berpikir panjang, jangan berpikir pendek lah gitu, harus segala sesuatu dipikir secara matang gitu, jangan keegoisan sendiri langsung nanti terakhirnya ya itu tadi ada kemungkinan yang tidak ingin terjadi jadi terjadi gitu. Nah yang terakhir udah selesai terakhir udah selesai, yaitu stop seks bebas demi masa depan Anda, terus dilarang nge-seks sembarangan, pacaran nggak pakai ML atau making love bersama, stop HIV AIDS. Nah itu tadi penjelasan sedikit kita sharing aja gitu, penjelasan sedikit tentang seks bebas itu. Nah semoga apalagi sekarang teman-teman masih kategori umur yang segini gitu ya, masih rentan-rentannya tentang pergaulan gitu, masih suka pengen taunya lebih tinggi gitu kan, jadinya harus lebih memilahnya, lebih berpikir panjang dan lain halnya gitu, karena kita juga tidak ingin ya membawa nama baik orang tua juga buruk, terus kita nama baik kita sendiri buruk, di sekeliling masyarakat juga jadi buruk gitu, nantinya akan terjadi pernikahan dini gitu kan. Jadi lah kalau pernikahan dini mah sesuai dengan keinginan kita aja gitu, ikhtiar baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, berarti sudah ini ya, karena sebenarnya sebenarnya itu masih kalangan yang kita sering dengar gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan menjadi membuka pikiran bagi teman-teman untuk lebih berpikir panjang gitu, lebih matang dan lain halnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.